Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutrofin. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah tutorial bagaimana sih cara mencari jurnal terakreditasi di Sinta untuk guru. Oke, langsung saja. Pertama kita buka browser. Yang kedua kita masuk ke Sinta, ketikkan aja Sinta Ristek Brin gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak hafal alamat web Sinta itu apa, ketikkan saja Sinta spasi Ristek Brin. Nah, kenapa sih harus Sinta? Karena semua jurnal di Indonesia yang terakreditasi itu ada di Sinta. Oke, kita enter. Nah, di sini Bapak Ibu langsung saja ke jurnal. Nah, sudah kan ya? Sepengetahuan saya di guru itu tidak ada syarat harus Sinta berapa, sehingga rekomendasi saya sih cari Sinta paling rendah. Nah, yang penting terakreditasi. Nah, di sini Sinta yang paling rendah yang mana? Sinta yang paling rendah adalah semakin ke kanan semakin rendah. Jadi semakin ke kiri semakin tinggi kualitasnya. Otomatis kalau semakin ke kiri, Bapak kemungkinan akan sulit diterima papernya ya. Saya sendiri belum pernah publish di Sinta 1 karena di Sinta 1 itu biasanya sudah jurnal internasional dan sudah terindeks Scopus gitu. Jadi selama ini saya mentok di Sinta 2 gitu. Jadi rekomendasi saya sih Bapak Ibu bisa ke Sinta 6 atau Sinta 5. Oke, kita coba misalnya Sinta 6. Klik ya, Sinta 6-nya diklik. Nah, kalau sudah di sini Sinta 6. Jadi di sini yang ditampilkan dari halaman 1 sampai 19 halaman nanti dari total 188 jurnal itu, ini adalah masuk ke Sinta 6. Nah, di sini semakin nomor 1 berarti dia semakin tinggi berdasarkan impact factor gitu ya. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu jurnalnya yang ingin dituju bidangnya adalah biologi, maka ketikkan aja bio. Nah, di sini ada ini apa namanya bio terdidik. Kira-kira apa itu bio terdidik? Kita klik aja, klik kanan biar masuk ke halaman lain. Kita coba klik website. Biasanya nama jurnal itu adalah istilah-istilah yang ada di bidang kita. Jadi nggak harus dia namanya persis yaitu biologi misalnya seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat dia fokus ke biologikal, botani, zoologi, ekologi dan lain-lain. Nah, selebihnya kita coba di sini ketikkan PTK. Kira-kira biasanya kan paper-paper Bapak Ibu guru itu kan terkait dengan PTK, penelitian tindakan kelas. Kita klik kata kunci PTK. Kira-kira ada nggak di jurnal ini? Nah, ternyata nggak mau ya. Oke, nggak mau. Kita coba ini aja. Di sini saya ada pengaruh model pembelajaran siswa bla 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 gitu. Jadi atau coba dilihat di ini fokus dan scope. Nah, kira-kira mereka maunya apa sih paper-paper yang diterima? Di sini tentang penelitian tentang ini botani, zoologi, ekologi, mikro, genetik, pertumbuhan dan pengembangan, terus habis itu bioinformatik, dan ilmu alam gitu ya. Coba di sini tadi nggak mau ya PTK ya. Ya nggak mau. Jadi fitur pencariannya nggak bekerja sehingga kita nggak tahu apakah paper ini menerima ini terkait dengan PTK. Kalau kita ragu kita abaikan aja, kita cari jurnal lain. Kita coba kalau misalnya logi itu. Kira adakah? Nah, di sini teknologi, silogisme, arkeologi. Biasanya Bapak Ibu ya yang paling paham ya terkait apa namanya istilah-istilah di biologi. Kalau saya sih tidak paham sehingga bisa jadi keywordnya salah.
Atau coba matematika aja ya, matematika, coba matematika. Nah, di sini ada pendidikan matematika, kita klik kanan aja, masuk ke ini tab baru, kita klik website. Nah, di sini kita coba untuk ini ya, search PTK, ada nggak PTK? Nah, di sini ada PTK ya, berarti jurnal ini menerima PTK. Habis itu Bapak Ibu cari yang namanya ini, kita cek arsip dulu, kira-kira terbitnya 2 tahun berturut-turut nggak pernah bolong nggak. Kalau misalnya terbit 2 tahun berturut-turut tidak pernah bolong, insya Allah ini jurnalnya bakalan hidup. Tapi kalau misalnya ada yang bolong, berarti rekomendasi saya jangan di situ, karena khawatirnya kita sudah terlanjur ngirim, ternyata artikel kita nggak diproses-proses, karena bisa jadi jurnalnya mati suri. Mau kita tarik, takutnya nanti malah kena denda. Itu. Jadi kita lihat di sini. Nah, di sini ini kan ada 2020 ya, 2020 nomor 1, 2019 nomor 2, 19 nomor 1, 18 nomor 2. Oke, berarti jurnal ini insya Allah hidup ya. Jurnal ini insya Allah hidup. Jadi selanjutnya adalah kita coba lihat ke sini, submission. Nah, di submission, nah kira-kira di sini ada template nggak? Nah, di sini panduannya nggak ada ya. Kita coba Ctrl F, template. Nggak ada template. Jadi seharusnya itu ada informasi tentang ini, pedoman penulisan ini seperti apa. Terus habis itu template-nya seperti apa, harusnya ada seperti itu. Kita coba ke home. Kita lihat di home. Nah, jurnal yang bagus itu biasanya informasinya itu mudah dicari, jadi kita penulis nggak nyari satu-satu. Di sini dibilang template tapi nggak ada templatenya gitu ya. Di sini artikelnya berbayar ya, jadi kalau diterima dia prosesnya berbayar. Nah, di sini dia menerima artikel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi templatenya belum nemu ya, templatenya ya. Kita coba cek. Jadi mengatakan menggunakan template tapi tidak menemukan template. Nah, di sini dikatakan please download. Nah, nggak ada link downloadnya. Nggak ada link downloadnya. Kalau seperti ini, Bapak Ibu bisa menghubungi ini. Nomor-nomor ini bisa dihubungi. Kalau ini adalah HP, silakan di WA. Kira-kira bagaimanakah cara mendapatkan templatenya, karena tidak ditemukan. Ada informasi diminta untuk menggunakan template tapi tidak ada templatenya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah tertarik ini gitu ya. Kalau misalnya responnya cepat, insya Allah nanti komunikasinya enak. Tapi kalau nggak direspon, berarti kemungkinan akan kesulitan untuk direspon. Kalau kita ada kebingungan gitu ya. Jadi di sini juga coba ke about. Nah, di sini pedoman penulisan juga tidak ada, template juga nggak ada gitu. Jadi kalau untuk tugas ini, jurnal ini nggak bisa dipakai untuk tugas saya karena nggak ada pedoman dan nggak ada template. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ke depan mau submit ke artikel ini, monggo silakan. Yaitu kalau misalnya pengen dapat templatenya, silakan menghubungi ke CP-CP ini. Oke, gitu ya. Mungkin kita cari jurnal lain ya. Kita cari jurnal lain. Nah, misalnya ini ada silogisme. Kita lihat. Nah, di sini diklik website. Klik website. Nah, di sini cari template, Ctrl F ya, template.
di sini templatenya, ini templatenya ya, ketemu. Terus jangan lupa search PTK, mau nggak jurnal ini nerima artikel terkait PTK. Ternyata ada, berarti mau jurnal ini menerima artikel terkait PTK. Itu ya. Terus jadi dilihat dari fokus ruang lingkup, insya Allah nggak dilihat nggak apa-apa karena PTK di sini sudah nggak masalah gitu. PTK terkait matematika, dan ini itu adalah ininya panduan penulisannya. Nah ini templatenya, jadi ternyata dia jadi satu file ya, jadi ini panduannya, ini templatenya. Ntar ini komputer saya yang kurang bagusnya. Ini templatenya, jadi nanti judulnya itu harus seperti ini, langsung saja diunduh dan nanti diketikkan judul Bapak Ibu, jadi tinggal diketikkan langsung gitu, nggak usah misalnya kayak gini, saya download aja ya, ini saya download. Nah ini misalnya oke, di sini bisa pakai ini ya, misalnya di sini langsung misalnya metode A untuk mengatasi permasalahan siswa kesulitan belajar Pitagoras. Ini misal ya, ini bukan bidang saya, jadi kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Ini contoh, jadi langsung saja seperti itu. Oh iya, tadi itu kalau nggak salah ini ya, bentar, kita copy dulu, kita copy, nah ini kan judulnya kan kapital ya, maka di sini juga harus kapital. Nah, jadi di sini harus kapital seperti ini, jadi harus sama. Begitu juga ini misalnya nama langsung aja dituliskan, misalnya Siti Mutrofin. Nah gitu, misalnya ini nama penulis kedua, kalau ingat kalau satu kata bisa ditulis 2 kali, imamah, misalnya seperti itu. Begitu juga dengan yang ada di ini yang ada di UJS, bisa ditulis 2 kali biar nanti ketika di stasi itu muncul. Kalau cuma ditulis 1 kali biasanya tidak muncul gitu. Boleh yang hanya di metadatanya saja, boleh juga dua-duanya, tergantung kebijakannya. Editor jurnal itu membolehkan nggak di PDF itu 2 kali gitu ya. Begitu juga seterusnya, jadi di sini disesuaikan dengan panduannya ini kayaknya ada ke enter lebih nih, harusnya di sini pendahuluannya itu harusnya pendahuluannya di sini ya. Ini ada permasalahan di templatenya, jadi ada halaman yang ini sudah. Jadi di sini nanti harus diisi pendahuluannya itu harus berisi latar belakang dan pentingnya penelitian dan lain-lain, seperti itu. Pokoknya modelnya seperti ini, alineanya harusnya seperti ini gitu. Jadi alineanya menjoroknya itu 1, begitu seterusnya ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.